Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Midadi ya Pak. Bapak ini Damiu Pak ya? Damiu ya. Mohon maaf Pak, saya tanya sudah ada izin tuh Pak? Maksudnya izin air tanahnya Pak, pengusahaan air tanahnya. Oh, berarti belum Pak ya? Kami enggak, maksudnya ini izin, ada izin ini banyak Pak ya, ada izin pengusahaan air tanah ini, izinnya ini tersendiri Pak. Jadi ketika kita mengambil lembaran air tanah itu mempunyai izin namanya izin pengusahaan air tanah. Nah itu tadi saya sudah bagi dari ini keputusan Menteri Energi SDM itu Pak, ada tentang standar negara izin pengusahaan air tanah. Untuk yang semuanya, jadi bukan cuma air galon, semua pelaku usaha yang ketika menggunakan itu untuk usahanya diperlukan ada izin. Karena ini Pak, kalau Undang-Undang 17 tahun 2019 itu ada ketentuan pidananya Pak sebenarnya Pak untuk air tanah yang dimakan tanpa berizin. Nah saya cukup capek juga Pak jadi saksi ahli di kawan-kawan di kepolisian, tapi intinya kalau kita mengikuti perizinannya kita ada itu lebih tenang kita berusaha. Sebenarnya perizinan ini diatur yang sekarang ini Pak untuk keputusan Menteri Energi yang nomor 259 ini ada beberapa hal yang dia ketika usaha itu kan sekarang berbasis risiko itu SS itu. Ketika dia investasinya di bawah 5 miliar itu tidak terlalu sulit persyaratannya. Mungkin kalau misalnya ada yang kebanyakan pelaku usaha masih bingung, silakan aja koordinasi ke kami Dinas SDM Provinsi Bengkulu atau bisa ke Kementerian SDM, itu nanti ada Pak. Kalau di search di Google atau itu bisa Pak. Memang ada membuka forum konsultasi. Bahkan sekarang ini tiap Jumat ada di klinik air tanah. Itu diskusi dari pelaku usaha. Jadi dipersilakan Pak, kalau memang nanti saya minta ada daftar tadi kan, daftar absen dari pelaku usaha. Kalau memang ada nomor HP-nya, saya bisa minta nanti kalau misalnya mau ikut izin air tanah itu bisa saya daftarkan. Silakan tiap hari Jumat karena ini kan sistem yang berbasis risiko ini baru untuk air tanah. Kalau kemarin masih manual. Nah itu dipersilakan bisa mengikuti, nanti bisa lebih tahu lagi apa yang harus kita siapkan untuk mengurus perizinan air tanah. Kemudian Pak, kembali tadi yang bagaimana cara pajak penghitungan air tanah Pak ya, sedikit saya sampaikan beberapa. Ini ada tadi kita gabung aja Pak ya. Bagaimana dengan sumber air yang misalnya Bapak usaha galon dari air PDAM? Kalau PDAM kan mungkin Bapak nanti di treatment lagi Pak ya untuk dipasarkan begitu kan. Kalau yang PDAM Bapak tidak kena pajak air tanah Pak. Yang kena ya PDAM-nya. Kalau berdasarkan air PDAM yang diambil. PDAM mungkin dia pajaknya air permukaan Pak ya. Karena Bapak kan tidak ada mengambil air tanah. Misalnya air dari gunung. Bapak membeli dari yang usahain dari air gunung ya, yang orang yang mengusahakan air gunung itu yang kena pajak. Mungkin dia pajak permukaan karena dulu biasanya kan dari mata air. Nah kalau Bapak dari sumur gali itu memang ada pajak air tanahnya. Kubikasinya sesuai dengan yang ditetapkan oleh kabupaten kota untuk penambahan pajak air tanah sebesar sampai maksimalnya 20% dari nilai peruntukan air tanah yang ditetapkan oleh gubernur dari peraturan gubernur. Nah sekarang pergub ini kami dapat sampaikan pergub untuk nilai perolehan air tanah ini kemarin hampir ketok palu Pak. Kami sudah usahakan, ternyata keluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini jadi tidak jadi disahkan karena ada di pasal 65 dan 66 bukan pasal 66, ada di pasal di dalam undang-undang itu cara penghitungan ini agak sedikit berbeda, sebenarnya hampir sama sebenarnya. Jadi ini yang kita menunggu dulu turun undang-undang ini. Tadi kata Bapak Hukum
dibatasi tahun 2024, ini dari 2023 belum turun juga. Jadi kami juga yang dari daerah kan kita terkait dengan pusat. Nah dari pusat ini juga kami koordinasikan, tunggu Pak, sebentar lagi masih diproses. Ya beginilah akhirnya kita juga di daerah, apalagi kabupaten kota kan yang mau menarik pajak air tanah juga tertunda. Cuma bagaimana dengan penarikan pajak air tanah, apakah tetap diambil? Ya tetap diambil, mungkin berdasarkan aturan yang masih ada, pergub yang lama, mungkin dari yang ininya dari kabar hukum ya, dari bagian hukum yang lebih tahu. Nah, ini sumber gali Pak, saya contohkan sedikit ini. Saya ada warnanya Pak, agak kecil ya ini. Tidak nampak. Nah di sini kalau bisa dinaikkan lagi, kita cari yang usahanya air minum. Kelompok satu nih. Nah, pemasok air baku, perusahaan air minum, atau langsung diusahakan untuk dijual airnya begitu. Jadi kalau dijual ini Pak, memang dia masuk kelompok satu walaupun dari sumber gali ya. Nah di sini kita kemarin mencoba buat perhitungan seperti ini. Nah itu kalau dia di Bapak rata-rata nyampe 50 meter kubik per bulan Pak. Nah itulah Pak yang saya ingin sampaikan ini. Untuk ukuran air itu saya kan tidak bisa menghitung sesuai dengan TRA yang diberikan. Oh dari PDAM Pak? Enggak, dari kan sesuai dengan seperti TRA dalam PDAM itu kan saya air sumur. Jadi itu perhitungan kubik per kubiknya itu saya nggak tahu gitu kan. Jadi gini Pak. Jadi memang sebenarnya kalau yang sudah berizin itu di dalam ketentuan perizinan itu salah satu kewajibannya pelaku usaha ini yang membuatkan air tanah itu harus memasang alat yang tera itu Pak ya. Kalau kita bisa meteran air lah itu dari sumber air tanah yang keluar. Apakah dari sumber gali? Kan Bapak bukan sumber gali mungkin pakai pompa ya, mungkin sanyo jet pump gitu kan, pompa jet pump itu. Nah itu dihitung, nanti di pipanya dikasih ini Pak, meteran air. Nah meteran air ini sebenarnya kewajiban dari pelaku usaha, tidak harus menunggu dari pemerintah. Kalau pemerintahnya memang mungkin BPKAD ada kegiatan untuk untuk pengadaan untuk alat ukur itu, meteran air itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya semakin banyak, apakah semuanya harus ini? Tapi dalam kewajiban diizin itu harus ada. Ketika itu tidak ada, izin tidak bisa diberikan. Terserah ini apakah sumbernya dari bantuan dari pemerintah atau sendiri. Kalau saya rasa kalau pipa cuma pipa di bawah 1 in ya, pipa 1/4 in itu nggak mahal kok. Apalagi untuk hotel ya, tadi Bapak yang sekalian jawabin dari Pak ini ya Pak ya, dari hotel itu kan saya sekitar 500.000 paling gitu. Tapi Bapak jelas Pak pencatatannya Pak, bisa diukur tiap harinya berapa, 1 bulan berapa. Itulah yang nanti dicatat oleh ini ya dari BPKD bagian pencatat ya. Nah ketika sudah dicatat Bapak bisa mengontrol pajaknya sekian gitu. Setelah kita dengan rumus ini ternyata di sini cuma 26.000 untuk 50 meter kubik. Tidak mahal Pak. Ininya cuma 26.000 kalau misalnya pakai sumur gali. Kalau sumur bor agak beda. Dan sumur gali ini juga sebenarnya ya. Saya kasih tambahan. Boleh Pak. Kalau kita pakai kilometer Pak, lebih nanti susah Pak. Sana kan ada termon Pak. Termon kan ada yang 1.000 liter, ada 500 liter. Itu kan bisa dihitung Pak, 1 minggunya habis berapa. Nggak usah kita pakai pakai kilometer, ruwet Pak, nggak mungkin. Solusi itu Pak. Itu solusi Pak. Soalnya begini Pak, kalau air tanah ini Pak, kami juga dulu, maaf Pak yang saya masukkan tadi, tambahan Pak. Itu pernah dalam daerah irigasi Pak, itu sudah bicara lama masalah air tanah Pak. Dengan aliran irigasi harus pakai kilometer, airnya tidak jalan. Mas tadi masukkan Pak, kalau pakai kilometer untuk termon itu kan sudah dihitung Pak. Termon kan ada yang 1.000 liter, ada yang 500 liter. Nanti kita kali per minggunya berapa habisnya. Jadi nanti bisa tahu per galonnya berapa. Di sana bisa dihitung nanti berapa 20%-nya. Selesai itu Pak, sebagai tambahan ya Pak. Kalau pakai kilometer, Pak, ribet Pak nanti.
dari sumur memang kita bisa hitung Pak. Besarnya pipa walaupun 3/4 inci, setengah inci itu bisa dihitung Pak. Berapa kecepatan airnya? Nah, itu Pak ilmunya PDAM. Nah, tapi rasa-rasa Pak kalau pakai kilometer Pak, nanti misalnya di usaha seorang itu dia pakai termon berapa? Apa 1000 liter atau 500 liter? Per minggunya berapa? Nanti bisa RP-nya berapa Pak? Per minggu berapa dia bisa terkonsumsi? Nah, nanti itu bisa dihitung secara kasar-kasarnya. Mungkin bisa dikurang berapa persen. Tapi itu Pak sebagai tambahan ya Pak. Terima kasih. Sebenarnya begini Pak ya, yang disampaikan Bapak sebenarnya tidak juga salah Pak. Tapi kan kita ini kan treatment itu kan tempat tabungan air Pak, bukan tempat mengukur air. Kalau untuk lebih pasnya ya meteran air itu Pak. Kan sebenarnya kalau memang sudah masuk ke treatment juga bisa jadi treatment itu yang terisi setengah. Kalau Bapak ngitungnya nanti, seminggu sekian treatment gitu kan, padahal isinya cuma setengah, misalnya gitu kan, itu kan akan Bapak sendiri yang rugi. Kalaupun pas, itu kan juga nggak masalah Pak. Pembacaan meteran itu kan sebenarnya meteran ini yang lebih, saya yakin lebih pas itu. Itu. Jadi ya sebenarnya nggak masalah juga Pak. Tergantung dari mana. Tadi kan dari Pak ini ya, Pak Iqbal ya. Nah, kita juga untuk yang kata Pak Iqbal tadi benar Pak. Jangan sampai nanti ya kita bukan ini Pak ya. Ini kan tanda kutip ya Pak. Bukan ini menyalahkan apa. Dia kata Pak Iqbal kong kali kom tadi. Ya terus ya ini ya solusinya pakai meteran air. Nah, kalau nggak ada ya bagaimana? Kalau nggak ada sementara kita juga harus pajak ini harus dipungut. Ya bagaimana sih teman-teman dari BPKD akhirnya ya mungkin dengan cara Pak tadi pakai treatment, tapi saya rasa lebih pasnya pakai ini pakai meteran Pak. Begitu Pak ya. Sudah terjawab Pak yang untuk sumber gali Pak. Apa benar? Di sini kita jangan hanya bermain teknis Pak ya. Kalau bisa memang pelaksanaan di lapangan. Maksud saya gini, boleh Bapak mengatakan hal demikian memakai meteran itu secara pribadi ataupun mandiri lah dikatakan itu. Saya rasa kalau hal yang demikian teknis demikian nggak akan berjalan. Saya yakin. Nah, ya. Saya yakin itu. Kalau memang secara mandiri tidak akan berjalan. Tapi kalau memang Bapak data seluruhnya, ini terutama terkhusus ini bagi pengusaha air minum tadi Pak, pengusaha air galon. Bapak data seluruhnya Kabupaten Cirebon. Ada berapa ada berapa ratus pengusaha air minum galon. Kalau Bapak data, kalau Bapak tata, kemudian ini berjalan Pak. Tapi secara teknis saya bicara di sini saya seperti ini nggak akan jalan, saya yakin nggak akan jalan. Tapi kalau Bapak data sebelumnya, terus ini terkhusus untuk pengusaha galon Pak ya, nanti yang ini nanti silakan. Itu saya yakin itu pasti berjalan Pak. Data satu persatu di daerah mana saja. Baru nanti Bapak kasih pengarahan sebelumnya juga. Jadi jangan sampai Bapak kasih tahu dulu. Sedangkan yang lain banyak nggak tahu. Ini saya saja sekelumit aja yang sini tahu Pak. Yang lain gimana kan bingung. Nanti ini hanya teknis ini sebenarnya Pak. Tapi kalau pesan di lapangan nanti jangan kan bingung. Bagaimana teknis selanjutnya untuk kelanjutan di lapangannya? Ya Bapak yang bisa menguruskannya. Nah itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya dapat kita simpulkan Pak ya dari Bapak Ibu sebenarnya tidak masalah sebenarnya dengan meteran air ini ya Pak ya. Nah kemudian kalau untuk pendataan Pak, saya rasa lebih pasnya dari BPKD Pak. Kalau kami aturan teknis saja kan, karena BPKD yang langsung ke objek wajib pajak. Nah dari BPKD lah yang nanti ini PR dari BPKD untuk mendata seluruh yang melakukan usaha air galon atau damium tadi. Jangan sampai nanti kata Bapak tadi ada yang tidak tersampaikan, kemudian mereka protes gitu kan. Bapak di sini, tapi saya kira Bapak mungkin ada asosiasinya kan bisa Bapak sampaikan di situ kan. Yang jelas begini Pak, maksud ini semuanya baik Pak. Jangan sampai ada yang merugikan, kemudian perhitungannya jelas. Ini yang kita kehendaki dari pemerintah gitu Pak. Kalau kami dari Kementerian Teknis, maksud dari dinas teknis, ya sebatas teknis saja Pak. Kalau untuk aplikasinya untuk apa di lapangan mungkin kembali ke dinas yang bersangkutan, ya ini BPKD. Nah,
Itu aja Pak, mungkin yang dapat saya tambahkan. Kemudian Pak Iqbal, Pak ya, Pak Iqbal mungkin ini bukan ranah saya Pak. Kalau masalah untuk ukuran tadi sudah saya sampaikan Pak, sedikit menjawab dari Pak Iqbal. Silakan mungkin dari PTSP atau dari Bapak Hukum.